Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin para kiai, para ibu nyai, masyarakat, wabil khusus jamaiyah Masjid Nur Hikmah yang pada malam hari ini bisa berwajah berkumpul di masjid ini dalam rangka sosialisasi keluarga maslahah. Nah, ulama. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya terlambat karena ngisi dari maghrib di Masjid Gang 1, Masjid Musola Ma'arif Dandangan. Jadi mohon maaf keterlambatan saya. Ini nanti minta jam berapa sampai selesai? Minta cepat atau minta dangan? Terus pengapunten yang sebelah sini kalau tidak bisa melihat slide nggak bisa Bapak. Jadi harapan saya posisinya pindah ke depan, ya, jadi bisa melihat. Kalau dengerannya kok nanti kayaknya kurang pas. Saya berdiri ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Next memang terus. Lanjut. Oh, sebentar. Tadi sudah disinggung atau belum? Mudah-mudahan belum. Jadi Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat ini adalah Bapak Presiden, kemudian Wakil Presiden, kemudian Kiai Haji Muhammad Bisri Mustafa atau yang mudah disebut Gusmus, kemudian Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rais Am PBNU, kemudian Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Dan pada malam hari ini alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Satgas Kecamatan yaitu Bapak Haji Fatoni. Selamat datang Pak Haji di Masjid Nur Hikmah. Beliau juga petugas KUA sekaligus fasilitator juga dari Gerakan Keluarga Masyarakat. Terus next. Kembali keluarga maslahah. Panjenengan sering dengar namanya apa sih keluarga maslahah? Kalau bahasa kita mudahnya itu keluarga yang bahagia. Kalau punya uang bahagia nembok tentu. Di Kediri ada program namanya Bahagia Bersama. Indikatornya apa Bu? Jenengan merasa bahagia di Kota Kediri ini? Tak tanya, jujur. Sudah bahagia? Betul, jujur. Tidak boleh bohong loh ya. Ya, kalau bahagia alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti sesuai dengan harapan panjenengan. Keluarga maslahah yaitu keluarga yang para anggotanya menjalankan kehidupan sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam, ke NO-an dalam mengembangkan potensi masing-masing agar mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga atau masolihul usrah, dan bagi masyarakat yang lebih luas atau al-masolihul ummah dalam kehidupan umat Islam, bangsa Indonesia, peradaban dunia dan semesta. Ini cita-cita NO itu seperti itu Pak. Bukan NO saja, saya kira lembaga yang lain juga sama. Tujuannya adalah bagaimana hidup kita ini aman, nyaman, bahagia dan sejahtera. Tapi kalau di dalam keluarga itu sering cekcok pripun Pak. Hari ini kenapa kok dimunculkan ini? Karena apa? Jawa Timur adalah urutan kedua terbesar perceraian setelah Jawa Barat Bapak Ibu sekalian. Makanya kemudian muncul adalah program keluarga maslahat ini. Di dalam keluarga ini ada bapak, ada ibu, ada anak, ada mbah, dan ada yang lainnya. Salah satu program andalannya, monggo next memang. Nah, ini landasan Islam rahmatan lil alamin, kemudian tatmimu makarimil akhlak, kemudian tauhid, khalifah fil ard, maqasid syariah. Itu apa? Nanti akan kita bahas next. Oke, landasan ke NO-an yaitu kemaslahatan.
Yang pertama, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jadi landasan istilah kita buat masjid ini dasarnya jangan bisa membuat masjid bagus kemudian memakmurkannya, ndak wabot angel. Wakeh masjid. Saya tadi nyun sewu di dandangan saja rumah saya Kediri sampai ke blusuk-blusuk ke tempat musolanya Pak Haji Jainal, Masjid Musola Atin. Padahal ya cuma sini situ nggih. Karena saking saya ndak pernah kemana-mana. Padahal yang dicari musola bukan Atin gitu. Saya maghriban di sana. Alhamdulillah bisa mengenal lingkungan sana. Masjidnya itu nyempit. Kalau di sini mungkin di mana sih? Waduh. Susah, naruh sandal aja susah. Kita harus bersyukur Bapak Ibu sekalian. Masjidnya gede, coba lihat subuhan sampai ke wono-wono, hebat ini. Kita hitung-hitungan. Kalau kita punya RT 8, dari RT 1 misalkan, datang 10 kakak ke sini. Itu sudah, waduh Masya Allah ini sudah penuh masjid kita ini. Tapi ternyata tidak semudah itu. Karena tuntutan salah satu adalah nanti akan kita bahas. Lanjut, next. Nah, konsep keluarga maslahah, ada bangunan, ada relasi, kemudian ada prinsip, ada ciri, kemudian definisi. Next, Imam. Ya, ini Islam rahmatan lil alamin. Ini terkuat dalam Quran Al-Anbiya ayat 107 yang artinya nanti dibaca Bapak ya. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang kedua, tatmimu makarimil akhlak. Tugas kita apa sih dalam keluarga itu? Yaitu menyempurnakan akhlak mulia manusia, bermanfaat bagi sesama manusia, yang terbaik bagi keluarganya. Seorang pemimpin kalau memimpin di keluarganya baik, insya Allah memimpin RT, naik ke RW, naik lagi ke tingkat kelurahan, sampai paling tinggi presiden. Insya Allah amanah. Bukan takut sama KPK atau Pak Haji hukum, bukan, tapi takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau takut sama KPK, ya takutnya sama itu. Nanti sama Pak Haji hukum A bisa B, B bisa C, C di D dan seterusnya. Yang apa yang kita hadapi sampai ini hukum masih belum bisa benar menurut kita ini. Lanjut Pak Imam. Jati diri manusia, kalau kita bagi next, ada intelektual, cerdas, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Spiritual, mempercayai terhadap Tuhan, contoh seorang muslim yang mengimani Allah sebagai pencipta seluruh yang ada di alam semesta. Ada yang bisa menciptakan selain Allah kira-kira Bapak Ibu? Ada enggak? Pak Joko ada Pak Joko? Ya ada ya. Insya Allah kita hakul yakin Allah lah yang paling apa? Tidak ada disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next Pak Imam. Yang belum sebentar. Itu terus fisik ya. Fisik itu contoh berjalan kaki, berkebun dari RT 1 menuju ke masjid seperti panjenengan ini. Alhamdulillah pikiran saya tadi begitu pengawasan selesai buyar gitu, tapi alhamdulillah ternyata lebih dari yang ditargetkan 30 orang, tapi alhamdulillah ini mungkin ada 50 lebih. Kemudian next Pak Imam, maqasidus syariah ini ditemukan oleh imam besar yaitu Imam Satibi, ketaatan dalam menjalankan prinsip syariah yang bertujuan demi terwujudnya kemaslahatan umat. Orang sekarang ini susah loh Pak. Orang kalau ada untungnya, prinsip sekarang nyun sewu, boro-boro prinsip kita, oh iya tak bantu dah. Pasti ada embel-embelnya. Seperti sekarang saat pemilu, kita bukan kampanye Bapak. Prinsip orang sekarang itu NPWP Bapak. Kira-kira pernah dengar enggak NPWP? Bukan kampanye, masjid tidak boleh untuk kampanye. NPWP itu nomor piro, wani piro. Jangan Bapak Ibu, okay? Kita berpikir yang cerdas, kita memilih sesuai dengan hati nurani agar apa? Ke depan anak-anak kita nanti tidak seperti apa yang kita hadapi saat ini. Next Pak Imam,
Nah ini hifdzuddin, menjaga agama. Siapapun yang akan mengokrok-okrok kita saat ini nyun sewu, sedang saudara kita yang ada di Palestina, contoh perjuangan orang kita di sana banyak, bahkan rumah sakit dibom, dan alhamdulillah NU dan Muhammadiyah juga ikut berkontribusi. Kita lihat kalau kita di viral dan sebagainya, kita sudah menyumbangkan dari Lazis itu 1 miliar untuk Palestina. Begitu juga lembaga-lembaga yang lain. Kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jadi ada jasmani, ada rohani. Yang paling sulit itu apa Bapak Ibu? Jasmani atau rohani? Rohani, ya. Di dalam keluarga, kita hidup di dalam keluarga itu semakin tua, kira-kira semakin banyak masalah atau semakin kurang masalah, Pak? Nah, kalau kita jadi pengantin baru, iya selalu sayang, ya, kesandung sidik, mana yang sakit, punya anak 1 motomu kok betak nindi ya, 2 anak loro sudah mulai misuh, mulai goblok-goblok nih. Nah nanti kita ada namanya bimbing catin. Bapak Ibu sekalian, untuk tahun depan, insya Allah Pak Tony, mudah-mudahan ini wacana atau bukan, insya Allah tahun depan ini sudah termasuk kewajiban. Syarat wajib nikah itu sudah ada yang disebut dengan bimbingan perkawinan calon pengantin. Syarat wajib. Kalau tidak ada sertifikat itu, Pak Fatoni tidak akan menikahkan untuk tahun 2024. Sekarang sudah undang-undangnya sudah selesai, tinggal ditandatangani, mungkin sudah selesai. Mudah-mudahan nanti. Karena apa Ibu? Kenapa ada ini? Karena tadi saya sebutkan, sudah disinggung Pak Fatoni di depan, angka perceraiannya di Jawa Timur itu semakin hari bukan semakin turun, Ibu. Semakin 300% naiknya. Untuk kota itu total Januari, Februari, Maret 122 yang masuk di pengadilan agama. Yang sudah diketuk itu jumlahnya 85. Dan itu yang banyak adalah anak-anak yang usia di bawah 19 tahun. Padahal usia nikah adalah aturannya tahun 1974 itu usia 19 tahun. Nanti akan kita lihat. Kemudian hifdzul akli, menjaga akal pikiran dengan cara hidup sehat dan terus mengembangkan bakat-bakat alaminya. Dan hifdzul ir, memelihara kehormatan. Kemudian hifdzul nasl, menjaga keturunan. Bapak Ibu sekalian, kepengen apa buatan punya keturunan yang baik, yang soleh solihah. Saniki patus anak soleh niku kathah namanya, tapi kelakuannya yang susah. Bahasa kerennya attitude. Tanya Pak dosen, Pak Haji Jainal ini. Dulu kita namanya kalau tahu dosen datang itu ya, sekarang itu sampai di depannya dosen, Pak saya dapat nilai berapa Pak? A, B, C. Seperti itu. Nah ini susah kita mencari. Kemudian hifdzun nasl itu menjaga keturunan, salah satunya bagaimana biar keturunan baik. Nanti akan ada namanya stunting. Hifdzul mal, menjaga harta benda. Di dalam keluarga tugas ibu, karena ibu itu adalah madrasatul ula, pendidikan yang paling penting. Jangan sekolahnya favorit, sehebat apapun di pendidikan mana, misalkan di sini di Amerika Serikat, tapi dalam keluarganya pendidikannya kurang bagus, bapaknya ngetan, ibunya ngulon, kira-kira anak nanti akan menjadi anak yang soleh solihah atau anak yang seperti apa? Repot, ya. Next Pak Imam, masih banyak kemaslahatan, ya, kemaslahatan cara pandang, mencegah keburukan, kemudian mewujudkan kebaikan, memprioritaskan pencegahan keburukan, menjaga hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Ini konsep ahli sunnah wal jamaah. Ini konsepnya kalau sekarang sudah bagus, misalkan di masjid ini. Seperti kemarin saya lihat ada perawatan jenazah. Mungkin tahun depannya mungkin ada penanganan pasien yang
emergensi, contohnya P3K. Di NU juga ada Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Dr. Fundi. Beliau juga ahli rehab medik di Gambiran. Kalau di Bayangkara ada Dr. Badrul Munir, itu juga tokoh di kita, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Next, tingkatan ada dzurriyah, primer, ada hijjah, ada sekunder, kemudian tahsiniyah, tersier. Jadi ketiga tingkatan ini masing-masing secara bersamaan memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Next, Pak Imam. Terus bentuk ada hifdzuddin, agama, jiwa, akal, kehormatan, berketurunan, harta, tanah air, keamanan dan keselamatan, lingkungan. Lanjut, ruang lingkup personal, jadi pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Ini sesuai dengan tema Harlah Nahdlatul Ulama. Jadi ingin dunia ini nyun sewu iso dirangkul. Tidak itu agama si A, si B, atau C, semuanya. Kalau di kota ada FKUB, bahkan secara nasional itu. Jangan kita melihat, oh ini si A begini, tidak. Ya. Yang penting kalau sholat menghadap ke barat, bukan menghadap ke timur misalkan. Kalau ada yang menghadap ke timur, berarti harus kita wajib mengingatkan. Next Pak Imam. Nah ini mabadi khairul ummah. Ada asidku, ada al-amanah, ada at-tawad, ada al-adalah, dan al-istiqomah. Ini yang paling sulit. Konsisten, acek, dan berkesinambungan. Tanya Pak Toiful. Ini yang paling sulit. Tidak usah aduh-aduh. Kita kalau mau ibadah itu sebenarnya yang paling wajib dulu aja. Sekarang berlomba-lomba haji bolak-balik sampai sekarang 2024 saya dengar biaya haji itu 105 juta. Itu masalah. Saya kemarin bayar 35 juta. Uang genep ini duit boleh 30 juta yang dineh. Akhirnya pending lagi. Bagi yang punya duit berarti harus berangkat 2024 105 juta. Kalau yang tidak ada kan harus sabar dulu. Nah, padahal mudah. Pahalanya sama Ibu, Bapak. Apa itu contohnya? Kalau mau istiqomah, istiqomah mana Pak? Jadi panjenengan kalau qobliyah subuh, ya, saya dapat ijazah dari almarhum lah, Yai yang almarhum meninggal di Mekah siapa? Dari Jawa Tengah? Mbah Yai Maimun. Jadi qobliyah subuh itu bacaan surat pertama Alam Nasyrah. Kemudian yang kedua baca surat Alam Taro Kaifa. Nah, itu sebelum kita ke masjid, qobliyah tidak harus di masjid, Bapak Ibu sekalian. Justru yang afdol itu di rumah. Ya, tidak harus di masjid. Begitu di masjid sudah ujian sekali dua kali, dinaikkan baru ikut sholat berjamaah. Lanjut, next azwaja an-nahdiyah. Ini ada konsepnya, ada 4. Tawasud, moderat, tidak berlebihan dalam segala hal. Sesuatu itu kalau kakean, ya terlalu banyak mangani iki jeline iki urung sampai tekonggon jeline. Tanya Aji, kalau mobil banyak itu kira-kira enak enggak Aji? Gonta-ganti itu enak ya, tapi enggak susah ngopeninya. Sama dengan tanya kemarin ada cerita dari Pak Ketua Kemenak, ada jamaah umroh, istrinya itu diajak semua ibu-ibu, 3 poligami. Sampai di sana janjian di tengah perempatan lampu, janjian gara-gara janjiannya ini meleset. Istri yang kedua ini teriak-teriak, tak talak kamu, tak talak kamu. Seperti itu. Gua kalau ngomong talak 1000 kali, ya ndak mandi kalau ibu yang ngomong. Ya, kalau yang ngomong Pak Joko, oh hati-hati, jangan sampai ya macan tidur dibangunin ya. Makanya ngatos-ngatos. Kalau terjadi di rumah gegeran, kuncinya nyun sewu. Yang laki atau panjenengan diem ibu. Kuncinya Pak Joko itu sudah gampil. Pak Sigit, kalau istrinya marah-marah, aduh, denger, diem, didiemin, jangan dijawab. Istri itu kalau ngomong sekali, kita ngomong, ditambah 10 kali. Kita ngomong 2 kali, tambah 20 kali. Sama nama boten kira-kira Bu. Katanya, panjenengan ki ngoten.
Oh, alhamdulillah menawi mboten berarti istri saya tok yang itu. Ya, enggak apa-apa, biar kamu enggak apa-apa. Jadi harapan saya kalau ada orang lagi itu lek dibosoni bahasa. Saat ini susah loh Bu, cari istri yang promo inggil. Waduh, anak-anak sekarang masya Allah, karo bapak ibu iki hae. Ya, tapi kalau masih pengantin baru yang, aduh, denger itu kadang kolong, iya. Tapi nanti sesuatu yang saya mana? Ini penyakit Bu. Panjenengan harus bisa ngalahkan ini sekarang. Ini musuh kita. Hati-hati. Kalau kita, apalagi sekarang ada WA masuk dari si A misalkan. Suami cemburuan, langsung tewar ya. Bukan ditanya dulu baik-baik. Padahal itu teman bisnisnya. Ibu begitu juga ya. Makanya boleh cemburu. Justru cinta itu dari cemburu itu. Boleh, tapi jangan apa nyojabu. Berlebihan ya, jangan terlalu berlebihan. Kemudian tawazun, seimbang dalam melakukan pertimbangan apapun. Tawazun. Kemudian i'tidal, konsisten dalam menjalankan syariat Allah, baik sepi maupun ramai. Aku lihat di sawang wong jamaah aku tak roh wajine. Kalau salate dikhusuk-khusukno. Sampai Allah sampai bolak-balik ya. Ya, ini yang harus tidak usahlah normal-normal saja. Punya kekayaan juga begitu. Ora usah dipamer-pamerno. Ora usah dipamerno katanya Pak Toiful kabeh wis terus. Toh yang suka pamer itu malah musuh KPK, Bu. Coba jenengan lihat itu. Enggak nyaman. Pak Toiful tidur sampai rumah bleksek. Coba yang jadi pejabat itu. Sampai rumah bleksek malah boro-boro bleksek. Besok pagi harus dituntut pekerjaan, besoknya harus menyelesaikan ini. Ya. Kemudian yang terakhir tasamuh, toleran dalam melihat keragaman, luwes tanpa kehilangan jati diri. Ya, misalkan kita melihat sebelah ini kok seperti itu ya. Kalau hidup di perumahan ini, saya tadi ada yang tanya di dandangan ini. Pak Mahbub di tetangga juga ada kalau sebelahnya punya kulkas gede, aku duit cilik adem panas Pak Mahbub. Ini nama badan, ini jangan dia ngotot toh. Nenek tanggone di mobil api, ngotot dia adem panas. Mau ngotot toh. Buatan sisa lah Bu. Niku sedanten niku cuma sementara. Allah padine ora duwe. Jawabnya kan gitu. Enaknya sekedap. Cobilah sama tahu kaji Jainal ini. Ini mobilnya gonta-ganti. Kadang kalau makanya buat sekali-kali Pak Toiful itu sebenarnya siji gitu. Kali-kali. Bener rasanya. Ya. Gonta-ganti tidak apa-apa wong punya. Tidak apa-apa. Besok katanya naik buruk itu lebih dari Innova atau Alphard itu. Sekarang kan ada Alphard. Korea itu sekarang naikannya Alphard. Kalau kita Al-Fatihah. Gitu ya. Lanjut next. Masih buahnya. Kemudian ukhuwah next memang terus nanti ke bawah terus yang pokok. Ini waktunya jam pinten jauh. Ini buatan ini kita jam berapa? Kita jam 8:30 selesai. Oke, next terus. Nah, pengasuhan anak. Ini sebentar. 9 karakteristik. Nah, ini penting. Sumber sakinah, ketenangan jiwa. Penting no mboten? Nah, duitnya tumpuk gunung. Investornya wakeh, nah kok depositonya akeh, tapi sayang deposito akhirat enek plus. Apa Pak contohnya? Masa aku tak ceritani ya. Contoh niat bismillah, aku tak istiqomah melu Pak Toiful jamaah neng Masjid Nur Hikmah. Misale ora kuat maghrib ya ngisa, ra iso ngisa subuh. Dene iso 5 waktu ya alhamdulillah. Dene ora iso ya ndak usah alhamdulillah. Karena apa? Kita ini prinsipnya ngenteni tuwek kadang kala. Lek wis tuwek lah tak rajin. Iya lek sampai tuwek. Lho sakniki lho, usia nom-nom niku lho dijupuk. Isian. Ya, niki nyuwun sewu kita sharing, bukan minteri jenengan, tapi sama. Yo ngelingne kula, yo ngelingne jenengan. Kemudian
Kemudian akhlakul karimah, akhlak karimah an-nahdiyah. Ya. Jadi punya budi pekerti yang luhur. Niki wange lho Bu, putra sakniki duwe anak-anak enten iki masyaallah. Kalau anak yang punya anak kaya soleh-solehah niku biyu swarga dunya saestu Bu. Karena tadi kalau matur madrasatul ula itu dari ibu. Soal tak nanya, Kanjeng Nabi dawuh ibu itu berapa kali nyebutnya? Berapa? 3. Lek laki? No Pak Imam, sakit tambah Pak Imam. Ibu 3, bapak 1. Berarti Pak Haji bisa nambah 2, kurang 2. Ibu, baru bapak. Guyon iki nggih. Jadi kalau sudah usia 50 ke atas, kelakuannya masih saja tidak berubah. Yus kebacut lah, bahasa keluar. Kebacut. Apa iso mestek nilai wis umur 6 atau tuwek. Ada yang usia yang sudah tua 100 masih sehat. Ada yang masih bayi cenger lahir meninggal. Kadang kalau kita dikasih nikmat sehat kurang bersyukur. Kita punya kaki sehat gini itu, ada teman-teman kita yang di rumah sakit hari ini dipasang oksigen harus beli. Jenengan syukur mboten niku. Sekarang ini mboten terpasang niki. Syukur mboten gratis. Gratis mboten niki. Nah, gratis. Coba itu Muhammadiyah atau di Bayangkara atau di Gambiran dipasang oksigen itu tumbas, Bu. Nah, mumpung masih diberikan kesehatan, mari kita bersama-sama diberi nikmat ini, disempatkan. Udah sempat Pak, makanya ini nanti ada berkelanjutannya. Jadi bukan keluarga maslahah tok, tapi ada pembinaan UMKM. Kemudian ada masalah halal, perizinan halal ada, tapi nanti kita berjalan dulu. Kemudian kecukupan rezeki. Nah, niki penting. Penting napa mboten rezeki? Rezeki kali gaji sami napa mboten? Lek gaji tetep nggih. Tapi lek rezeki ora dinyono-nyono tekane nggih. Kemudian yang sana tidak kelihatan, cuma dengar suaranya. Hubbul waton, mencintai apa? Tanah. Jenengan cinta apa mboten karo tanah airnya? Jenengan pernah lihat di HP napa mboten ngelek-ngelek pimpinane Mbak? Pernah melihat ya? Nah, niki kelemahannya kita nih, Pak. Pimpinan sendiri dielek di luar negeri itu jarang ada gitu seperti itu. Dikuyo-kuyo, elek ritek tetap dikuyo. Kita kadang kala ora eneng manungsa sempurna, Bapak Ibu. Elek setitik lek ngelek. Nyun sewu, ini prinsip 99% ya. Kelakuan kita baik ya. Tapi satu kali jelek di hadapan Allah kita taubatan nasuha, insya Allah 99 kali oleh Allah diampuni. Tapi kalau di depan manusia 999 kita terbaik di mata beliau. Satu kali salah 99% hilang Bapak Ibu sekalian. Dengan satu kali yang jelek tadi loh. Coba praktekkan kalau tidak percaya. 99 apik karo menungso. Wis ibadah tekun, habluminan nas api, tapi nyun sewu gara-gara zina atau nggawa bojone tanggane peyuh wis bar pek. Nah, niki contohnya. Next Pak Imam. Nah, pengasuh anak tentu rahmah, fitrah, mas'uliyah, maslahah dan uswah, teladan. Tidak ada yang kepingin anaknya tidak jadi menjadi uswah atau teladan. Uswatun hasanah. Ada namanya uswatun hasanah, tapi kelakuannya apa kira-kira? Ya nyun saya mungkin juga zaman nih. Kita tinggal bukan ngelok nih, tapi ya kita kalau bisa saling mengingatkan. Next Pak Imam. Nah, 9 karakteristik tadi sudah Pak Imam, kok malah mundur terus. Nah, ini indikator penting. Indikator bagaimana dikatakan keluarga maslahat itu. Yang pertama, individu sehat jasmani dan rohani atau fisik. Kemudian intelektual, sosial, spiritual, dan dimensi lainnya karakter mulia,
akhlakul karimah dan memberikan maslahat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan semesta atau zuriyah, ya, zuriyah thayyibah, ya. Jadi kalau sudah keluarganya hebat, bagus ya, anaknya nurut, istrinya juga taat, dengan tetangga bagus, ya. Bahkan sama perumahan ini semua bagus gitu ya. Insya Allah kehidupan kita ini endingnya semuanya kita yang ada ini tidak ada yang kita ingin hidup ini sengsara. Ini namanya Bu. Ya, tentunya keluarga sehat walafiat, rezeki dimudahkan, kan ngaten nggih. Mati dengan mati yang husnul khotimah bukan suul khotimah, dan dilempar ke kuburan sana oleh Pak Koipul ini dengan diiringi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan diiringi oleh marching band atau apa namanya, bukan itu ya. Next, Quran surat Ar-Rum ini saya kira nanti bisa next Imam. Nah, ini tujuan dan relasi perkawinan. Ini sudah masuk, nanti ada pendidikan tersendiri. Next Imam. Oke, ini pilar pernikahan. Jadi penting, pondasi, pilar ya, pilar. Yang pertama memandang perkawinan sebagai janji yang kokoh atau misakon holi itu. Ya, sehingga tidak mempermainkannya. Kalau sudah di antah tuka wazawaj tuka, nah, misalkan tak nikah nih si A dengan si In dengan mas kawin misalkan seperangkat mobil. Makasih dan monggo dan. Ya, itu tidak main-main Bapak Ibu. Begitu sudah selesai, karena ekonominya semakin berkurang, kalau dulu ngasih 100, kemudian saiki tidak tahu menei, karena mungkin punya mbok enom, ya. Tadi pertanyaan banyak sekali di sana, karena waktunya nyun sewu Ibu. Kalau malam mengganggu aktivitas seperti ini, dan ini memang sudah konsekuen saya dengan beliau-beliau ini. Mudah-mudahan ke depan tahun 2024 nanti waktu ini betul-betul dimanfaatin. Jangan cuma sekedar penyampaian. Pak Panjenengan tidak ingin toh cuma diceramai tok gini. Kan harus ada praktek gitu. Kalau teori itu gampil Bu. Penting praktek. Wong cerita niku kathah. Ya. Menurut A, si B, si C gampil. Tapi ngelampain niku sing abot insyaallah. Kemudian yang kedua, memandang perkawinan sebagai relasi pasangan atau partnership, zawaj ya. Sehingga saling melengkapi seperti pemainan bola. Sekarang ada usia 17, seperti pemain bola itu sehebat-hebatnya Messi ya. Pemain top dunia, kalau dia tidak kerjasama dengan temannya 11 itu, dia tidak akan bisa memasukkan ke tiang gawang. Percaya enggak? Di dalam keluarga juga begitu. Sehebat-hebatnya seorang suami, kekayaannya, baik ilmunya, baik semuanya, tapi kok bengkeran. Lek bengi mulai bapak itu turun di kamar ngarep, si wedok turun di kamar buri. Kira-kira jadi anak ndak? Boten. Mulai yang ngono esuk sitok ngidul, sitok ngitan. Niku sudah banyak terjadi. Kenapa banyak terjadi perceraian? Faktornya adalah ya ini tadi, ada HP, ada juga egois, rasa ego selalu aku paling menang karena saya adalah imam dalam keluarga. Bukan Pak Imam loh ya. Nah, benar. Jadi imam pemimpin dalam keluarga. Makanya NO punya prinsip kalau di dalam keluarganya menjadi pemimpin yang amanah, yang bijaksana. Insya Allah pemimpin mulai dari presiden sampai paling rendah keluarga adalah pemimpin yang amanah, ya, bukan takut sama siapa-siapa, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperlakukan pasangan atau suami istri cara bermartabat atau muasyarah bil ma'ruf. Ya, saling menghargai, saling mencintai. Kalau misalkan istrinya lagi masak, suami yo kerto enek umbang-umbangan, jadi canda jangan gengsi. Sekarang ada mesin cuci Pak Mahfud, tapi tidak semua. Nyon sewu, saya nikah 30 tahun itu tidak pernah saya nyuci namanya di apa itu?
Nih cucian mesin cuci itu udah pernah Bapak Ibu. Nyuci sendiri, setrika sendiri. Nyun sewu, saya nikah 30 tahun itu masih hidup itu pasangan saya. Jangan tanya itu. Saya setrika sendiri, nyuci sendiri Bu. Karena nyun sewu di cucian itu menurut saya itu kalau kesuciannya bagi saya itu masih ragu. Nah saya sering tak cuci bawalnya ini walaupun nyun sewu itu sudah masuk apa namanya MUI mungkin ya masalah kesterilannya, tapi saya kurang marem, maka harus diulang-ulang. Saya sudah 30, setrika juga setrika sendiri, nggak marem saya setrika orang itu, kecuali kepepet. Yeah. Kemudian yang keempat, menjadikan musyawarah. Nah ini penting, musyawarah sebagai mekanisme. Sekarang ini di era serba modern ini, apalagi dengan model Zoom sekarang, ilmu Zoom, ilmu flash disk, begitu dicok ilmunya nyampe. Begitu kita keluar dari cok itu, apa yang terjadi? Hilang ibu sekalian, hilang, ya. Makanya karena sudah zaman sekarang semua online, makanya saya kalau ada orang teriak-teriak, ini jangan dibeli, ini jangan dibeli karena punya Israel. Loh, nyun sewu, niki lho si gawe sinten tanya. HP jenengan itu yang menemukan WA siapa? Yang iPhone siapa? Niki lho bukan orang kita ini ki. Enggak boleh gitu ya, sudahlah. Kalau itu urusan kita mau membantu kemanusiaan, bantu dengan baik. Tidak usah harus teriak Palestina, Palestina. Ayo dibantu kita, saudara kita yang di sana. Dengan cara apa? Ya kita menyumbangkan semampu kita. Mungkin 100 perak, 200 perak, dan sampai yang banyak. Ya sampai mudah-mudahan ikhtiar pemerintah Pak Jokowi juga sudah ke Amerika. Kita lihat mudah-mudahan bisa membantu dan tindak nih perangnya. Tapi kok iya sulit. Tanya Haji Zainal yang lebih tahu. Aku urusan luar negeri wis pusing ya. Ngurusi mai dewi wis. Next Pak Imam. Nah ini pondasi ada muazanah, ada mubadalah. Next Pak Imam. Nah ini endingnya. Endingnya kita ini harus seperti ini. Jadi setelah dinikahkan sampai akhir yang terjadi seperti itu. Wes duwe orang duwe. Kalau bisa ini namanya sakinah, mawaddah, warohmah. Tambah satu ibu, barokah. Nah ini yang harus penting. Nah demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin terlalu cepat karena ini sebetulnya banyak materinya. Kurang lebihnya saya ini cuman kepanjangan tangan dari Pak Menteri, juga Kepala KUA Pak Qoyim untuk menyampaikan ini. Saya mohon doanya kuat karena ada 23 titik di Kota Kediri ini. Kita Mojoroto ada 8, Kota Tengah ada 7, tadi termasuk 1 sudah saya cicil di Danangan. Saya kebelusuk ke musolanya Pak Haji Zainal Atin. Kemudian ada di pesantren. Nanti ada BIMTEK, bimbingan calon pengantin, putra putrinya yang mau dinikahkan tahun ini, monggo nanti mungkin ada pemberitahuan lebih lanjut. Ini Pak Haji, Pak Tony, insyaallah akan ada. Kita kota dapat 2, ada 2 tempat. Karena nanti bimbing cat ini calon pengantin itu sebelum nikah tadi saya sebutkan harus ada punya sertifikat itu. Jadi ben enggak cuma senenge tok Bu, lek bar nikah terus tapi bar ngrepoti wong tuwek. 5 bulan kemudian terjadi namanya perceraian. Ngesakne nanti Pak Mudin ngurusi surat-surat N1 sampai N7 itu wis puyeng. Apa maneh yang terjadi pernikahan dini. Sekarang lagi tren di Blitar itu, angka tertinggi remaja nikah dini. Mudah-mudahan di Kota Kediri tidak terjadi. Tapi kemarin saya mendapat laporan dari teman-teman ada yang dari Mojoroto, tapi saya juga belum saya kunjungi ke rumahnya. Jadi kita siap. Nun sewu, saya perlu sampaikan Bapak Ibu yang kalau misalkan ingin konseling keluarga, mau nikahkan anak, saya siap untuk memfasilitasi. Okay? Jadi bukan saya petugasnya, tapi nanti ada Mbak Anis. Mbak Anis ada enggak gini? Kok ada enggak tahu. Ada Mbak Anis, kemudian ada beberapa di kita.
ada pembagian tugas masing-masing, mudah-mudahan nanti berjalan sesuai harapan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.